Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa kama qala fi ayatil ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang telah mencukupkan setiap kebutuhan, yang telah memudahkan setiap kesulitan, yang telah memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Dialah Allah zat yang tidak pernah berhenti menurunkan rizki. Dialah Allah yang menjaga kita baik saat terjaga maupun sedang tertidur lelap. Salawat beserta salamnya senantiasa tercurah terlimpah kepada satu-satunya Nabi yang berpotensi memberikan syafaat kepada kita umatnya. Dialah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, berbahagialah jika kita memiliki teladan dalam hidup kita. Kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan orang mencapai sesuatu sangat dipengaruhi oleh contoh, model, atau inspirasi yang ia miliki. Waktu kecil saya sangat mengidolakan Superman. Maka di waktu SD itu kalau pulang ngaji sarungnya dibelitkeun kana beheung bari lulumpatan. Kalau mandi pakai celana dalamnya di luar. Karena Batman seperti itu kan. Tambah umur, tambah dewasa setara dengan usia SMA. Waktu itu saya mengidolakan film Lupus. Maka ukuran sukses saya waktu itu ketika banyak cewek-cewek yang suka. Udah bangga aja dititipin salam. Dan setelah tambah usia lagi ternyata bergeser idola saya ke Zainuddin MZ, A'agim, Arifin Ilham, para tokoh-tokoh nasional. Ternyata makin beda idola, makin beda gaya hidup. Bisa dibayangkan kalau hidup kita tidak punya tujuan. Kan ciri-ciri orang yang tersesat itu 3. Pertama, dia tidak tahu dari mana. Yang kedua, dia tidak tahu sedang ada di mana. Yang ketiga, dia tidak tahu akan kemana. Itu ciri-ciri orang tersesat. Kalau orang sudah tahu dari mana, sedang di mana, dan akan kemana, maka dia sangat paham perjalanan hidupnya. Dan perjalanan hidup ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan, sangat rumit, sangat sulit. Karena sifat dasar kehidupan adalah ujian. Tidak ada satupun kisah Nabi dalam Al-Quran yang ideal. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang betul-betul sempurna versi kehidupan manusia.
Allah angkat kehidupan Nabi Nuh alaihissalam, 900 ibadah, masih aja ada kekurangan. Anaknya membangkang, istrinya melawan. Diangkat lagi kisah Nabi Ayub alaihissalam, istrinya soleh, anaknya cerdas, beliaunya juga ahli ibadah, diuji oleh Allah dengan penyakit berpuluh-puluh tahun. Dihantarkan kepada kita kisah Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, Abu Tauhid, bapaknya Tauhid atau bapaknya para nabi, hampir keturunannya menjadi anak yang soleh dan menjadi nabi, masih ada aja kekurangannya. Bapaknya kreator berhala. Nabi Yusuf alaihissalam lahir dari seorang nabi, kecilnya cerdas, pinter, rupawan, ternyata di usia kecil sudah menghadapi ujian yang berat. Nabi Yusuf itu kecil-kecil sudah mendapatkan kedengkian dari saudaranya. Lalu dia dibawa jalan-jalan, dibuang ke sebuah sumur. Setelah dibuang ke sebuah sumur, dia minta tolong, diambil oleh saudagar. Dikirain mau ditolong, malah dijual. Dijualnya ke siapa? Ke seorang perdana menteri yang kebetulan sepanjang usia pernikahannya, perdana menteri ini tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Diurus oleh istri yang bernama Siti Julaiho, yang Siti Julaiho ini sepanjang umurnya tidak pernah tercukupi kebutuhan biologisnya. Waktu kecil Yusuf ini lucu, tapi setelah usia dewasa Yusuf ini menggoda dari rupa. Wajahnya ganteng, wajahnya rupawan. Disebutkan dalam surat Yusuf, idqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kaukaba wasamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Semuanya tersujud. Bahkan ketika ada perempuan-perempuan yang diperlihatkan ke wajah Nabi Yusuf, mereka mengatakan in hada illa malakun karim. Ini mah bukan manusia, ini mah malaikat, saking gantengnya, Pak. Tapi seganteng Nabi Yusuf ujiannya berat, usia muda sudah dipenjara. Beda dengan orang Indonesia. Nabi Yusuf itu dipenjara dulu lalu menjabat. Di Indonesia menjabat dulu lalu dipenjara. Dipenjaranya bukan karena kesalahan. Dipenjaranya bukan karena dosa. Dipenjaranya gara-gara ganteng, itu aja. Makanya kalau wajah tidak terlalu ganteng teh bersyukur, Pak. Nggak ada potensi selingkuh. Mau selingkuh juga nggak laku, nggak ada mauan kan gitu. Udah nggak punya duit, wajah goreng, hirup deh kan gitu. Misalnya nggak ada potensi. Justru Allah selamatkan fitnah kita dari kekurangan yang kita miliki. Siapa lagi coba? Rasulullah. Orangnya baik, tidak pernah berbuat salah, sekalipun salah disengaja oleh Allah sebagai petunjuk dan wahyu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata beliau menghadapi masa yang amat sangat berat. Siapa yang menjadi musuhnya? Masih pamannya sendiri, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, yang disebut dalam Al-Quran sebagai Abu Lahab. Siapa Abdul Uzza bin Abdul Muthalib? Masih pamannya. Jadi kalau kita ibadah ala kadarnya, sabar di bawah garis gitu ya, terus tiba-tiba hidup ingin sempurna tanpa ujian, itu mimpi yang tidak mungkin tercapai. Maka ketika seseorang dimudahkan ekonominya, kadang diuji dengan anak-anaknya. Anaknya pinter dan cerdas, diuji oleh pasangannya. Pasangannya pengertian dan sangat memahami kondisi kita, diuji dengan ekonominya. Ekonominya baik-baik saja, diuji dengan kesehatannya. Enggak apa-apa, yang penting kita tidak jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mau lari kemanapun, ujian itu tetap akan ada. Maka dihantarkanlah kepada kita kehidupan yang sempurna dari segi contoh. Contoh apa? Contoh yang dibawakan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah kaya. Di usia 25 tahun beliau pernah menghitbah Siti Khadijah. Berapa mas kawin yang dibawa? Disebutkan oleh ahli sejarah. Ada yang mengatakan 9 ekor onta, ada yang mengatakan 90 ekor onta. Kalau kita ambil Rasulullah membawa 9 ekor onta, dikali saja 50 kali 9, berarti sudah berapa juta Rasulullah membawa mas kawin atau mahar kepada Siti Khadijah. Usia 25 tahun Rasulullah sudah menjadi pengusaha muda.
Tapi tetap Rasulullah itu menjadi pengusahanya bukan karena modal yang besar, tapi karena punya gelar Al-Amin, terpercaya. Belum diangkat menjadi nabi dan rasul, Rasulullah sudah sangat baik dikenal, sangat menjaga integritasnya, sangat menjaga kejujurannya, bahkan lebih dewasa dari umurnya. Pernah terjadi sebuah konflik di antara suku, yaitu ketika renovasi Ka'bah, di antara suku berebut ingin menempatkan Hajar Aswad. Hampir terjadi pertengkaran antara kabilah-kabilah itu, hampir terjadi pertumpahan darah karena masing-masing menjaga egonya sebagai kabilah yang berpengaruh. Di tengah konflik yang hampir memanas itu, ada seseorang yang mengatakan, coba kita minta pendapat kepada Muhammad bin Abdullah. Belum jadi nabi Rasulullah, tapi beliau sudah dianggap sebagai orang yang dewasa melebihi daripada umurnya. Ditunjuklah Rasulullah. Ketika ditunjuk, ya Muhammad, berikan saran kepada kami bagaimana supaya menghindari konflik, agar di antara kabilah tidak terjadi peperangan gara-gara ingin masing-masing menempatkan Hajar Aswad ini ke tempatnya. Apa kata Rasulullah? Beliau mengambil sorbannya, lalu dipanggil semua perwakilan dari kabilah. Siapa pimpinan kabilah Quraisy ke sini, siapa pimpinan kabilah yang lain, dikumpulkan, pimpinan-pimpinnya dikumpulkan. Lalu beliau mengatakan, pegang semua ujung dari sorban ini, dipeganglah ujungnya masing-masing, kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini. Setelah itu Hajar Aswad ditempatkan di tengah sorban itu. Lalu kata beliau, angkut bersama-sama ke tempat yang mau kita tempatkan. Maka karena pilihan dan kebijaksanaan Rasulullah, terhindarlah konflik antar kabilah. Sebelum jadi nabi sudah dituakan, sudah dewasa. Maka dewasa ini tidak melihat umur. Boleh jadi umurnya masih muda, tapi dia sudah berpikiran dewasa. Dewasa ini adalah hasil dari sebuah kemampuan mendahulukan kepentingan orang banyak dibandingkan dengan kepentingan diri sendirinya, atau lawan daripada egois. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah uswah hasanah, suri tauladan. Suri tauladan apa? Apa saja yang dialami oleh manusia maka bisa merujuk kepada Rasulullah. Bagi dia orang kaya, lihatlah bagaimana saat Rasulullah kaya. Begitulah kekayaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Dermawan, habis hartanya untuk agama. Dia bahkan dia misalnya menghabiskan waktunya untuk kebaikan, padahal belum jadi angkat menjadi nabi dan rasul. Kalau dia diuji dengan kepakiran dan kemiskinan yang luar biasa, pernahkah sampai sebuah kisah kepada kita bahwa suatu saat pernah Rasulullah tidak ada sedikit pun makanan di rumahnya, sampai menahan rasa laparnya beliau mengikat kerikil itu lalu ditempel di perutnya. Baru ketahuan oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika ruku terdengar suara gemerinciknya kerikil itu, sujud berdengar gemerinciknya kerikil itu. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suara apakah yang terdengar pada saat engkau bergerak ruku, pada saat engkau bergerak sujud? Ada suara yang aku dengar. Apa kata Rasulullah? Beliau membuka jubahnya dan kelihatan ternyata ada kerikil yang dibalut dengan kain dan dipakai ganjel perutnya. Berapa hari Rasulullah tidak makan, padahal beliau adalah kekasih Allah, padahal beliau adalah utusan Allah. Allah hantar kisah kesulitan hidupnya agar umat ini bisa belajar saat kita menghadapi kesulitan ekonomi. Apa yang harus kita jalani? Apa yang harus kita lakukan pada saat terpuruk? Istri menjerit, anak meminta biaya untuk sekolah atau bekal sekolah, di mana kita tidak punya uang sama sekali. Sujud kepada Allah, berangkat, gugurkan kewajiban, ikhtiar keluar dari rumah itu. Walaupun kita tahu saat di perjalanan kita bingung akankah dapat rezeki hari itu atau tidak, tapi gugurkan kewajiban itu, kita sudah berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Besarkan tawakalnya, gugurkan kewajibannya. Suatu saat Rasulullah pun pernah ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, di rumah tidak ada sedikit pun makanan, bahkan uang pun tidak ada. Apa kata beliau? Lihat di rumah, di tempat itu
ada baju besi yang aku miliki. Coba cari kepada seseorang yang punya uang. Ternyata Rasulullah mengizinkan baju besinya digadaikan. Siapa yang menggadaikannya? Orang Yahudi Madinah. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan ekonominya terpuruk, Rasulullah pernah menghadapi episode seperti itu. Tidak turun derajat Rasulullah, tidak hina Rasulullah dengan kepakiran yang menimpa beliau. Pernah mengalami masa-masa yang sulit. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi rumah tangga, pernah juga Rasulullah dihadapkan dengan sebuah fitnah gosip, yaitu ketika para sahabat hijrah dari kota Mekah ke Madinah, dari kota ke Mekah ke Yasrib. Waktu itu namanya Yasrib, sekarang jadi Madinatul Munawwarah. Waktu itu Siti Aisyah itu turun dari onta. Dari ontanya itu kan, zaman dulu onta itu kan ada penutup Pak, namanya sukduk. Mungkin kalau sekarang kan onta jarang tertutup ya, bisa dinaikin tapi tidak ditutup gitu. Zaman dulu itu untuk menjaga aurat perempuan-perempuan, istri para sahabat, istri para rasul, istri Rasulullah, itu ditutup onta itu. Jadi di atas pundak onta itu ada satu tempat yang ditutup gitu. Siti Aisyah itu pernah turun tanpa sepengetahuan sahabat yang menuntun onta. Mau ke kamar kecil lah, kalau kita mungkin rest area gitu ya. Zaman dulu kan belum ada rest area. Kan ada lebaran kemarin orang mudik di rest area, begitu sudah 3 kilo lupa istrinya ketinggalan di rest area. ini kacida ya, sampai lupa istrinya ketinggalan. Ini pernah terjadi kepada Rasulullah. Kejadiannya ketika beliau turun dari onta itu, sahabat tidak ngeh bahwa beliau turun, mencari tempat yang aman untuk buang hajat dan sebagainya. Begitu kembali ternyata kabilah Rasulullah dan kelompok atau sahabat Rasulullah itu sudah berjalan menuju ke Madinah. Beliau ketinggalan di tengah padang pasir, tidak ada siapa-siapa, bingung mau bagaimana. Dulu belum ada handphone. Beliau kebingungan mau ngejar kemana, nggak tahu jalan. Cuman beliau berpikir mungkin ada sahabat yang ketinggalan yang bisa menolong dan yang bisa membawa aku ke Madinah. Menunggulah beliau. Ternyata betul saja ada sahabat dari kejauhan yang membawa kuda, dan ternyata sahabat ini adalah sahabat yang paling muda. Begitu melihat dari kejauhan istri Rasulullah, beliau kaget. Kenapa istri Rasulullah cuma sendiri di sini? Akhirnya apa? Akhirnya dipersilahkan, silahkan engkau naik kuda ini, silahkan engkau naik kendaraan ini. Dituntun. Sesampainya di Madinah, apa yang terjadi? Ternyata dituduh selingkuh istri Rasulullah. Karena jauhnya usia Rasulullah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah masih muda, sahabat yang membawa dan menuntun kendaraan ini masih muda, maka muncul gosip di tengah para sahabat Ansor dan Muhajirin. Di Madinah itu hampir 3 bulan dalam keadaan senyap. Rasulullah tidak berkata-kata, Siti Aisyah pun tidak berbicara, karena dua-duanya bingung mau menjelaskan apa. Di antara mereka tidak terjadi perselingkuhan, tapi dari mulut ke mulut, apalagi orang yang tidak suka kepada Rasulullah, oh istri Rasulullah selingkuh dengan sahabat yang muda, maka muncullah hadisul ifki, hadis tentang keburukan dan fitnah yang menyangkut dengan rumah tangga Rasulullah. Turunlah ayat gitu ya, turun ayat sampai turun ayat. Jadi kalau kita digosipin dalam rumah tangga, Rasulullah pernah mengalami. Bagaimana kita menyikapinya? Diam saja dulu. Tidak usah menjelaskan kepada orang yang tidak suka kepada kita. Tidak usah dulu menjelaskan kepada istri yang sedang dikendalikan oleh emosi. Diam aja dulu. Tidak usah dilawan dulu. Ini adalah trouble rumah tangga yang hampir umum dialami oleh manusia. Perempuan itu memiliki kecemburuan yang luar biasa. Siti Hawa cemburu kepada Nabi Adam, padahal di dunia itu cuma ada 2 manusia, yaitu Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tapi tetap Siti Hawa cemburu kepada Nabi Adam. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Adam selalu pulang terlambat di malam hari. Mau cemburu ke siapa? Nggak ada perempuan. Memang sifat dasar perempuan pencemburu, saking sayangnya, saking cintanya. Bukan berarti bapak wajahnya ganteng, bukan. Jangan GR dulu ya. Dengan siapapun perempuan itu berumah tangga, maka dia akan cemburu kepada orang yang ia cintainya.
Siti Julaiha cemburu kepada Nabi Yusuf. Begitupun semua perempuan itu pencemburu, tapi jangan lawan dengan hal yang sama. Jangan lawan dengan hal yang mirip. Mereka sangat menggunakan perasaannya. Udah seperti Rasulullah, 3 bulan Rasulullah tidak berkata-kata, tidak bercerita, diam aja. Setelah kondisinya mencair, kondisinya sudah mulai dingin, mulailah Allah turunkan ayat tentang rumah tangga Rasulullah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau percaya kata-kata orang munafik yang bisa merusak citra baik seorang nabi dan seorang rasul. Jadi pernah Rasulullah pun ditimpa oleh gosip, apalagi kita. Pasti istri itu pernah cemburu, pasti rumah tangga kita pernah mengalami masa pasang dan surutnya. Kan dalam ilmu psikologi itu manusia itu mengalami 4 fase. Pertama adalah puber pertama, itu di usia kurang lebih antara 12 sampai 17. Puber pertama ini rata-rata di usia SMP atau usia SMA, usia peralihan antara SD ke SMP, SMP ke SMA, itu puber pertama. Maka cenderung anak di usia ini sulit dikendalikan oleh orang tuanya. Sudah mulai berani melawan, sudah mulai berani berbohong, cenderung tidak bisa dikendalikan. Yang tadinya taat kepada perintah orang tua mulai memberontak. Udah biarkan, ini fasenya. Yang penting dia tidak close control dalam hidupnya. Jangan sampai kita, kenapa ini anak jadi begini? Fasenya disebut puber pertama. Makanya di usia-usia segini kadang-kadang anak teh ya ada cintanya monyet. Ya kalau cinta monyet berarti pacarnya juga monyet kan gitu. Wah kadang-kadang dicegah sama orang tuanya, malah orang tuanya dilawan. Itu kan yang terjadi kepada salah satu artis yang terjadi, yang heboh belakangan ini. Mau dicegah bagaimana? Susah. Tinggal kita imbangi, kita tinggal ikuti sepanjang dia tidak melanggar hukum-hukum Allah dan hukum-hukum agama. Terus kita pahamkan bahwa memang kondisi psikologi di saat seperti begitu teh memang disebut dengan apa tadi, puber pertama. Yang kedua, puber kedua. Puber kedua ini datang kepada seseorang yang usianya menjelang 40 tahun. Kondisi rumah tangga sudah mulai jenuh, aktivitas sudah mulai rutin, itu aja mulai jenuh, mulai kepikiran ingin ganti pasangan. Oh, itu ya. Seolah-olah indah kalau ganti pasangan itu. Seolah-olah mereka yang di luar sana lebih pengertian, lebih memahami, lebih adab. Itu teh belum dimiliki dah. Kalau sudah terjadi mah sama pusingnya. Sama aja. Makanya kata Rasulullah, kalau engkau menemukan seorang perempuan yang menarik matamu, menarik hatimu, ingatlah bahwa perempuan di rumah itu juga sama. Segeralah pulang ke rumah. Masalahnya kita mah begitu pulang ke rumah istrinya manyun. Waduh, jadi sekak seter ya. Di luar banyak godaan, di rumah bikin pusing. Ketika puber kedua ini akan ada, kan ini hasil penelitian bahwa laki-laki di usia itu cenderung ingin mencoba punya pasangan di luar nikahnya. Iseng-iseng gitu ya, begitu ada chat, oh pura-pura dewasa dan bijaksana. Aneh, kepada orang kita cenderung romantis, perhatian, peka, peduli, sampai makan saja ditanyakan, sudah makan belum? Ari ka istri melihara rese. Ke istri mah cuek bebek, boro-boro nanya makan ya, inget ulang tahunnya aja lupa. Istri saya lahir hari apa, tanggal berapa nggak tahu, malah tetangganya yang menyebutkan happy birthday to you. Jadi oleh karenanya ada lagi puber berikutnya, puber ketiga. Puber ketiga ini rata-rata usia sudah 50 tahunan. Anak sudah mulai dewasa, kesibukan sudah mulai berkurang, hidup sudah mulai mapan. Muncul lagi. Pada saat yang sama istrinya sudah mulai menopause. Menopause itu apa? Berhenti haidnya, dan pada saat dia sudah menopause berkurang hasrat seksualnya. Kalau tidak bijaksana ini diomongan juga.
Kenapa istri saya cenderung jadi pendiam, tidak agresif, tidak perhatian, tidak mengerti, tidak memahami? Apakah dia sudah tidak peduli? Mulailah, ini puber ketiga. Jangan lengah, ternyata kecenderungan laki-laki itu tidak pernah berubah. Kalau perempuan makin tambah usianya, dia tidak memikirkan hal yang menyangkut dengan syahwat. Kalau laki-laki, karena dia tidak menstruasi, syahwatnya tidak pernah menurun. Kan laki-laki tidak ada menopause, sementara perempuan ada menopause. Maka kadang-kadang laki-laki itu walaupun usianya tua, nikah dengan usia apa saja dia masih cocok. Tapi tetap kita juga harus perhitungan. Karena apa? Karena jika itu hanya menjadi pelampiasan dan hanya pemuas nafsu, tetap kita akan mendapatkan dampak yang buruk dari salah pilih. Itu puber ketiga. Puber keempat mah di usia 6-70 tahun. Ya mungkin kalau versi anak muda mah lucu gitu ya, aki-aki ini bobogohan kan gitu ya. Ya tapi dah memang begitu. Makanya coba kalau kita mau adu romantis, masih romantisan ini jeung aki-aki dah malam minggu teh pegang-pegang jalan kaki. Dibandingkan dengan pasangan yang usia 40 tahun, jarang pegang-pegang jalan kaki, siganu era ya. Nah jadi memang ini berikutnya apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Oh ternyata tujuan Rasulullah itu adalah contoh. Ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yaitu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian, ada 3 istilah yang beda pengertiannya. Pertama adalah karakter, yang kedua adalah etika, yang ketiga adalah akhlak. Tiga-tiganya beda. Karakter apa? Karakter bisa dibangun dari lingkungan. Beriman, tidak beriman, yakin, tidak yakin, Islam ataupun bukan, orang bisa membangun karakternya. Maka kita dengar di negara-negara maju itu seperti Swedia, penjaranya kosong, sampai departemen yang mengurus tentang orang-orang yang jahat mulai dikurangi karena kejahatan jarang. Penjara mulai kosong. Negara yang paling aman, karakternya dibangun walaupun dia tidak mengerti agama, walaupun dia tidak mengenal Tuhannya. Kalau karakter dibangun dari lingkungan secara komprehensif, maka akan muncul karakter baik. Apa arti karakter atau apa sih? Karakter adalah kumpulan kebiasaan kecil. Kebiasaan kecilnya baik, karakternya baik. Kebiasaan kecilnya buruk, maka karakternya buruk. Biasanya karakter dibangun oleh keadaan. Maka orang-orang yang hari ini sukses boleh jadi dulu orang tuanya menghadapi kesulitan ekonomi, dia tumbuh menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang hebat. Dan rata-rata anak yang lahir dan tumbuh dari keluarga yang mapan, rata-rata justru semangatnya berbeda dengan orang tuanya. Lemah jiwanya, lemah karakternya, karena dibentuk oleh kemudahan dan fasilitas yang dimiliki oleh orang tuanya. Maka karakter ini bisa lahir karena kesulitan, bisa lahir karena lingkungan, bisa lahir karena kondisi dan keadaan kita. Yang kedua, etika. Etika dibangun oleh ilmu pengetahuan. Oh, tadi lupa karakter ya. Seperti negara Jepang juga karakternya kan kuat. Disiplin. Ada istilah apa yang kerja di pabrik Jepang pasti mengenal istilah kaizen gitu ya. Ada istilah-istilah seperti itu. Terus etika dibangun oleh ilmu pengetahuan. Maka perusahaan-perusahaan yang besar, yang multilateral, yang go internasional, dia melatih karyawannya untuk punya kecerdasan emosional. Dilatih public speaking, berbicara di depan orang. Dilatih 5S, sapa, senyum, salam, sopan, santun. Dia mengutamakan customer, dianggap customer sebagai raja. Maka muncullah pelatihan-pelatihan body language,
pelatihan bahasa tubuh, bagaimana dia bisa memiliki kecerdasan emosional yang baik agar perusahaannya berkembang. Perusahaan-perusahaan ini menempatkan orang di depan, di front line-nya itu orang-orang yang baik perangainya. Maka jangan heran kalau kita naik pesawat akan disambut dengan pramugari yang ramah-ramah, dibangun etikanya. Ketika kita misalnya ke mall, maka pramuniaga itu akan menyambut kita dengan baik. Maaf Bapak, ada yang bisa saya bantu? Bahkan ketika kita kehabisan pulsa, mereka akan minta maaf sama kita. Maaf, pulsa Anda tidak cukup. Padahal kita yang salah, mau nelpon pulsaan kan. Tapi memang ini dibangun kecerdasan emosionalnya, ada pelatihannya, dibangun sumber dayanya, mentality buildingnya betul-betul diperhatikan. Maka kita akan menemukan orang-orang yang menjadi bagian public relationnya, sebagai pelayannya baik-baik, bagus-bagus. Ya, bahkan mesin ATM saja disetting untuk selalu minta maaf bagi orang yang mau ngambil uang tapi duitan. Ada tulisan kan? Misalnya kalau kita mau ngambil uang terus memang saldonya kurang, ada permintaan maaf itu. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Dan efek permintaan maaf itu kita jadi lemah lembut gitu ya. Oh iya. Itu amak-amakan ditonjok misalnya ATM-nya. Enggak gitu. Jadi itu yang terjadi. Disebut oleh mereka itu adalah kecerdasan emosional. Ini disebut etika. Maka semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka semakin baik etikanya. Tapi sayang, seribu sayang, etika yang dibangun orientasinya adalah untuk finansial, untuk keuntungan, untuk kemajuan organisasi, untuk kemajuan usaha, untuk menjelma menjadi menghasilkan sesuatu. Maka muncul lagi yang ketiga, akhlak. Akhlak itu dibangun dari kesadaran. Akhlak mengajarkan kepada kita kalau kita sabar bukan karena ingin dipuji oleh anak kita, dihargai oleh istri kita, tapi karena sabar adalah perintah Allah. Orientasinya sudah Allah. Dia sadar kalau marah kepada anaknya tidak efektif mendidiknya. Kalau dia marah kepada istrinya tidak akan nurut. Berapa kali kita marah kepada anak, berhasilkah mereka dididik dengan kemarahan? Tidak. Sadar sesadar-sadarnya, setelah kita menggunakan metode marah, metode emosi, maka kita mengambil langkah-langkah kesabaran. Orientasinya cuma satu. Allah memerintahkan saya bersabar kepada anak dan istri. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu dengan salat dan bersabarlah ketika memerintahkan mereka salat. Jadi ketika dia sabar, orientasinya udah Allah. Ini perintah Allah, hasil tidaknya urusan Allah. Jangankan anak kita yang punya orang tuanya seperti kita, Rasulullah pernah ditegur karena salah satu saudaranya, salah satu pamannya hingga menjelang ajalnya belum juga bersahadat, ditegur oleh Allah. Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabka. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinna, akan tetapi hidayah itu milik Allah. Jadi kita sudah berada di level sadar sesadar-sadarnya bahwa sabar itu bukan karena supaya anak menghargai, istri menghargai, tapi sabar ini amalan yang diridhoi oleh Allah. Maka sebelum kita melakukan kesabaran itu, kita tidak lagi berharap apa-apa dari makhluk, dari manusia. Sabar kepada istri, sabar kepada suami, sabar kepada anak, sabar kepada saudara, sabar kepada tetangga. Bukankah sabar ini adalah dua sayap manusia beriman? Yang satunya sabar, yang keduanya syukur. Kalau kita bertutur kata, berbicara, orang-orang yang sadar ini makanya akan memunculkan akhlak. Dia kalau ngomong itu yang dipertimbangkan, apakah omongan ini menyakitkan, merendahkan, atau menghina orang lain. Maka orang itu mulai berpikir sebelum berbicara. Kan kebanyakan kita mah bicara dulu lalu mikir. Oh tadi teh ngomong teh dengan tengenahan.
tadi teh geningan ngembentak teh nggak nyaman. Makanya ketika akhlak itu muncul dari kesadaran, makanya kesadaran kita bahwa ucapan kita, perbuatan kita akan kembali kepada diri kita. Makanya kan untuk memunculkan kesabaran kita butuh ikhtiar mengendalikan dua hal. Pertama adalah kendalikan pikirannya, yang kedua kendalikan perasaan. Dulu sudah kita pernah bahas, pikiran mengontrol seluruh tubuh kita. Saat Bapak keluar dari ruangan ini, begitu ada tetangga yang ketemu dengan Bapak lalu menyapa dan senyum, maka otomatis kita refleks sepersekian detik wajah kita membalas senyuman itu. Itu kinerja pikiran. Gak pernah kita terlambat membalas senyuman orang lain. Senyumnya jam 8 dibalas jam 2. Pernah gak misalnya? Pak, kenapa Bapak teh senyum-senyum? Oh iya, tadi lupa di masjid ada yang senyum jam 8. Tuh. Jadi itu kinerja pikiran kita. Maka pikiran itu, saya pernah punya pengalaman. Tanya, ada Mang Saidi sekarang? Ada Mang Saidi gak? 7 tahun yang lalu Pak, 7 tahun yang lalu saya itu rutin sakit tipes. Pokoknya tipes rutin, saking rutinnya itu tetangga dekat rumah itu kalau saya 3 hari berturut-turut tidak ke masjid, pasti dia sudah tahu, oh sakit. Dan kalau datangnya, nengoknya bukan bawa buah-buahan, bukan bawa roti, bawa apa coba? Bawa rebusan cacing. Ada yang sudah dicampur dengan gula aren, ada yang sudah dicampur dengan jeruk nipis, ada yang sudah dicampur dengan jahe. Ini Pak Ustadz nih rebusan cacingnya. Saking seringnya saya sakit tipes, kan tipes deh Pak, kalau siang kita kadang-kadang sehat, malam menggigil, dingin, panas dingin, suhu tubuhnya naik, tersiksa aja. Dan itu rutin 6 bulan sekali. Sampai Ibu Bidan Ida itu udah bosan ngimpus di rumah. Suatu saat kok penyakit, jenis penyakitnya sama, kan nggak keren Pak ya. Kalau setahun penyakitnya tipes terus, pengalaman penyakitnya cuma 1, tipes deui kan. Iya, monoton, nggak ada pengalaman gitu. Udah gitu kalau ada yang nengok teh, Ustaz sakitnya sakit apa? Tipes. Oh, kurang dahar meureunna. Tuh ngerakeun siga nu teu boga beas wae. Kurang dahar, kurang istirahat, capek teuing. Siga jelema nu sibuk we. Setelah agak sehat, saya mendapatkan sebuah buku namanya Al-Quran The Healing Book. Dengan sebuah buku judulnya NLV, namanya Neo Linguistic Program. Sebuah buku yang mengajarkan bagaimana mengatur pikiran supaya tidak merusak tubuh. Dibaca satu persatu. Ya Allah, saya teh tadarusan sabulan sakali hatam, ngaji unggal poe, ternyata ini yang keliru teh. Ternyata pikiran itu ikut berkontribusi terhadap kesehatan. Saya evaluasi apa sih yang saya pikirkan. Oh, setiap seminggu menjelang gajian para guru, para ustadz, saya suka puyeng mikirin duit. Tuh anger we, ustadz oke karena duit mah hejo. Mikirin duit, ini uangnya dari mana, waktunya tinggal seminggu lagi, ini gimana kalau ini nggak ada uangnya. Wah, sampai nggak bisa tidur itu. Dan itu rutin, setiap menjelang gajian pusing mikirin duit, menjelang gajian pusing mikirin duit. Dulu mah waktu belum ada ustadz, belum ada pengajar, belum ada pondok, kita teh setiap bulan tidak mikirin itu. Akhirnya rutin terjadi seperti itu. Akhirnya dibaca, oh ternyata makin dipikirkan, makin menggelisahkan, dan makin jadi penyakit. Ya akhirnya mulailah terapi mengendalikan pikiran. Setiap pagi-pagi itu, hari ini seluruh kebutuhan saya tercukupi, terima kasih ya Allah. Hari ini anak menyenangkan, istri menyenangkan, hidup membahagiakan. Hari ini aktivitasku hanya menunggu waktu sholat. Ketika kerja di waktu pagi menunggu zuhur, ketika kerja setelah zuhur menunggu asar. Udah gitu aja, dinikmati.
Terima kasih Allah. Pagi-pagi itu sebelum apa-apa teh langsung duduk dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, jauhkan pikiran ini dari negatif, jauhkan dari pikiran ini dari hal yang buruk. Maka ada sebuah proses namanya zero mind process. Sebuah proses mengosongkan pikiran. Kan kalau pagi-pagi Pak, pikiran kita teh fresh. So, kenapa kalau sholat subuh jarang lupa? Oh, jumlahnya cuma 2 Ustaz. Bukan masalah jumlahnya cuma 2. Sholat subuh itu pikiran kita masih bersih karena sudah terdelet memori seharian itu dengan tidur. Makanya pada saat tidur kita tadi diistirahatkan total oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata tidak mendengar, mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, semua aktivitas di-off-kan kecuali napas yang diaktifkan, detak jantung yang diaktifkan. Itu saja, semuanya diistirahatkan. Disebutkan dalam doa seperti orang mati. Makanya orang yang sedang tidur itu, Pak, tidurnya entong ngorok atau bakal pas saya ada. Tuh orang mah teu ngorok. Datu sadar kan. Nah, jadi pagi-pagi itu fresh. Makanya kenapa pagi-pagi teh hari ini saya bahagia, ya Allah, terima kasih sudah diberikan nafas, masih dipanjangkan umur, masih bisa melalui kenikmatan hidup ini dengan baik. Anak-anak menyenangkan, istri menyenangkan, hidup membahagiakan. Terima kasih Allah. Bangkit, udah jadi tiap pagi gitu ngomong sorangan. Sempet ku istri teh disebut si ganu gelo. Isuk-isuk ngomong sorangan. Karena pikiran kita seperti cermin. Kalau kitanya keluh kesah, itu seisi keluarga teh ikut keluh kesah. Kalau kitanya marah-marah, seisi keluarga teh marah-marah. Kalau kitanya nggak nyaman, seisi keluarga nggak nyaman. Boro-boro orang lain, istri aja ikut nggak nyaman, nggak tahu. Padahal kita nggak ngomong apa-apa. Ketidaknyamanan itu ternyata memiliki frekuensi untuk mengubah orang-orang di lingkungan kita. Jadi ke bawah. Jadi pikiran kita teh kayak kita di depan cermin, kita senyum, dia akan senyum ke kita, bayangan kita. Maka di manage lah. Disebut dengan tadi sebuah proses zero mind proses, kurang lebih sekitar 30 menit aja. Duduk aja termenung. Ya Allah, hari ini insya Allah semua urusan selesai. Hari ini insya Allah sehat. Hari ini insya Allah semua kebutuhan kau cukupi. Hari ini semua pekerjaan saya bisa menyelesaikannya. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Mungkin kalau orang lain mah disebut ada meditasi kan gitu ya, ada kontemplasi. Kita mah bukan, tafakur aja. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah di masa-masa awal ketika beliau hendak menerima wahyu, yaitu tahanus di Gua Hira, menyepi diri di Gua Hira. Tahanus itu menyepi diri. Luangkan waktu beberapa menit sebelum siang itu menciptakan formasi pikiran-pikiran yang baik. Jadi kalau ada pikiran, contoh misalnya rasa takut yang berlebihan, jauhkan. Rasa takut itu biasanya memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Dan itu menyiksa. Kalau kita dikendalikan pikiran kita oleh ketakutan, maka kita akan tersiksa dengan ketakutan itu. Takut tidak punya uang, takut terhenti rezeki, takut tidak punya usaha, takut tidak ada macam-macam. Itu ketakutan itu bisa merusak pikiran kita. Maka di pagi-pagi itu format pikiran kita, atur pikiran kita. Mendingan kita yang mengatur pikiran atau pikiran yang mengatur kita? Mendingan kita. Pagi-pagi itu udah yang baik-baik saja. Yang kedua, setting dan kendalikan perasaan. Tidak mudah emosi. Tidak mudah sakit hati. Tidak mudah tersinggung. Jadi kalau kita misalnya mudah sakit hati, berarti ada masalah di perasaan kita. Ada penyakit di masalah kita. Ya kayak kulit Pak, kayak kulit kita nih kalau tidak luka, masukin ke air garam tidak akan perih. Tapi kalau ada luka, begitu masuk ke air garam, kita akan perih. Kadang-kadang ucapan orang lain dan ucapan tetangga bisa menyakiti hati kita. Bukan ucapan orangnya yang berbahaya, tapi hati kitanya mungkin yang sedang tidak baik-baik saja. Maka kendalikan perasaan. Jangan mudah tersinggung. Kalau tersinggung, tanya, apa untungnya saya tersinggung?
Kita bisa memilih tenang atau gelisah. Contoh, sepulang dari tempat ini ada jamaah yang menghampiri saya, tiba-tiba menghardik, Ustadz bodoh, Ustadz miskin, Ustadz jelek, hidung, lestrem, goreng patut. Saya pilihan cuma dua. Pertama, kecewa dengan ucapan orang itu. Yang kedua, tenang. Kalau saya memilih kecewa dan sakit hati dengan ucapan itu, yakinlah kekecewaan saya akan berlanjut, bukan hanya di waktu itu. Ketemu dengan istrinya, ini nih istri yang suaminya ngomong saya jelek. Ketemu dengan anaknya, pusing. Lihat anaknya membara, lihat istrinya emosi, lewat motornya pening. Gara-gara saya memilih sakit hati, maka semua yang berkaitan dengan orang itu membuat saya sakit hati. Apa saja yang berkaitan dengan orang itu sakit hati. Tapi ketika saya memilih tenang, Ustadz bodoh, saya tenang aja. Kamu baru tahu ya saya bodoh. Padahal mah geus lila bodoh. Udah tenang aja. Memang tidak mudah, tapi belajarlah untuk tidak mudah terprovokasi oleh ucapan orang lain. Kita iri kepada rezeki orang lain, yakinkan bahwa iri kita tidak akan pernah menambah kebaikan bagi kita, apalagi rezeki, dan tidak akan pernah mengurangi keburukan bagi orang yang kita iri. Ada istilah orang Cina yang mengatakan, orang yang punya penyakit iri dengki itu seperti meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Mulai munculkan kesadaran, apa saya iri, apa untungnya iri. Dia punya nasib yang berbeda, punya takdir yang berbeda. Meski kerjanya di kantor yang sama, dengan gaji yang sama, dengan fasilitas yang sama, takdir manusia beda-beda. Dan takdir ini sepenuhnya ada di tangan Allah. Lalu kalau kita iri kepada keadaan orang lain, tidak akan pernah merubah takdir dan ketetapan Allah. Kecuali yang berubah adalah hati kita menjadi tidak enak dan tidak nyaman. Maka selalulah minta, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri samsika abadan abada. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Minta supaya Allah bersihkan hati kita, perasaan kita dari hal-hal yang buruk. Kalau sudah berada di level hati tidak mudah sakit, hati tidak mudah tersinggung, tidak mudah baperan, maka Allah akan menghantarkan kepada kita seperti yang disebutkan dalam ayatnya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah kasih rizki berupa ketenangan, padahal kita tidak punya bekal. Allah kasih rizki berupa ketenangan, padahal kita banyak tanggungan. Dikasih tenang menghadapi masalah, menghadapi ujian, menghadapi beban, menghadapi tanggung jawab, dan waktunya selalu ada jalan. Kenapa? Karena dia, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia ridho kepada ketetapan Allah, Allah ridho kepadanya. Maka ketika melihat sesuatu yang tidak kita sukai, kita ridho, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, semua adalah ketetapan-Mu, aku kembalikan kepadamu. Keadaan yang menimpa kepada diri kita seberat apapun, kalau dikembalikan kepada Allah, makanya ini ditempatkan di rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada kepastian baik dan buruk, khairihi wa sarrihi, baiknya dan buruknya. Maka ridho adalah level keimanan tertinggi, karena dia menerima ketetapan Allah dengan hatinya. Saat pikiran sudah kita kendalikan, saat perasaan sudah berada dalam pengendalian kita, dan muncul kesadaran bahwa apa saja yang kita lakukan hanyalah untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka akan muncul sebuah perilaku dan keadaan di mana kita melakukan sesuatu, orientasinya bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ini yang disebut dengan akhlak.
perbuatan seseorang yang dilakukan semata-mata hanya untuk Allah. Ketika dia baik, dia tidak mengharap pujian dari orang yang kita baiki. Ketika dia sabar, dia pun tidak mengharap apa-apa dari kesabarannya kecuali dari Allah. Dan ketika dia melakukan apa saja kebaikannya, dia hanya menuntut agar Allah ridho kepadanya. Maka pada saat hijrah pertama, Rasulullah membuktikan tentang keikhlasan dan keridhoannya dan keteladanannya. Kemana hijrah pertama Rasulullah? Ke Taif, 75 kilo dari kota Mekah, tempat terdekat yang bisa dikunjungi oleh Rasulullah. Dan kebetulan banyak keluarga Rasulullah di Taif, yaitu Bani Hasim. Sesampainya di Taif, harapan Rasulullah tidak terjadi, malah disambut dengan caci maki dan lemparan batu. Dilempar, diusir sedemikian rupa, berdarah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, berlindung di sebuah tempat yang waktu itu datang malaikat Jibril. Ya Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk memberikan apa yang kamu inginkan. Jika engkau mau, maka gunung ini akan aku timpakan kepada orang Taif. Apa kata Rasulullah? Tidak wahai Jibril, aku diutus bukan sebagai orang yang pendendam, tapi rahmatan lil alamin. Beliau malah berdoa begini, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka orang Taif karena mereka tidak mengetahui. Di tengah kondisi dizolimi, dihakimi, ditumpahkan darahnya dengan cara dilempar dengan batu-batu dan kotoran onta, Rasulullah masih sempat mendoakan terbaik baginya. Ini akhlak terbaik. Coba bayangkan kalau kejadian itu menimpa kepada kita. Kita habis dicaci maki, dihina, direndahkan sedemikian rupa, tiba-tiba lagi ngelamun, datang malaikat. Hei, kalau kamu mau orang yang mendengki kamu, membenci kamu, menghina kamu, aku siap untuk menghancurkannya. Mungkin kita mah, tuh gimana? Bakar ya malaikat. Kita mah mungkin begitu. Tapi level tertinggi yang dilakukan oleh Rasulullah di saat kezoliman itu terjadi kepada dirinya, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Makanya kan ada hadis yang mengatakan 3 kelompok yang doanya tidak ditolak. Salah satunya adalah doa orang-orang yang terzalimi. Dan betul saja, sepeninggalan Rasulullah, Taif menjadi kota kedua yang maju setelah Madinatul Munawwarah. Sekarang itu paling maju, paling bagus, infrastrukturnya bagus, tempatnya bagus, hotel-hotelnya mewah, dan paling maju. Dan orang-orang di Taif itu adalah orang-orang yang mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin sampai level mendoakan orang yang menyakiti hati kita, mungkin kita belum sampai ke sana. Tapi setidaknya begitu kita dizalimi, maka kita ridho. Ya Allah, mungkin ini ketetapanmu, tapi engkau pilih orang ini untuk menyakiti hatiku. Jika hakikatnya darimu, aku terima. Saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah, dan saya serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Maka para jamaah rahimakumullah, akhlak yang muncul dari diri kita dipengaruhi oleh kesadaran bahwa apapun reaksi kita akan kembali kepada diri kita. Apakah reaksinya baik atau buruk? Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi betapa melakukan sesuatu yang motivasinya karena Allah akan jauh lebih ringan dibandingkan ketika kita melakukan sesuatu tapi karena ada tujuan jangka pendek berupa pujian, penilaian, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia. Barangkali demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.